Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Dialah Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Jagad semesta ini beres, walaupun luar biasa rumitnya, beres. Tubuh kita juga rumit luar biasa, beres. Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang yakin Allah yang akan mengurus dirinya, Allah akan urus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, MQ TV, MQ FM dan semua jaringan, dan hadirin, alhamdulillah sudah hampir 3 minggu tidak siaran di sini ya. Segalanya ada waktunya insya Allah. Kali ini kita akan mengkaji bagaimana caranya supaya kita tidak stres menghadapi masa depan. Banyak di antara kita yang risau dengan apa yang belum terjadi. Kita tahu bahwa waktu itu dibagi 3, yang lalu sudah selesai, yang akan datang belum terjadi, dan saat ini. Harusnya yang lalu tidak membuat kita sengsara, dan yang akan datang tidak membuat kita sengsara. Tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa menikmati hari ini karena masa lalu, juga karena masa yang akan datang. Ini banyak santri, kalau santri akhwat mungkin ya pikirannya, saya lulus tidak, saya ingin kuliah di mana, nanti siapa jodoh saya, punya anak berapa, pikir. Kalau lelaki ya samalah ya. Ketahuilah bahwa semua yang ada ini, kita ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang menciptakan. Allah yang mendesain diri kita, baik hardware maupun softwarenya, tampak jasad ini maupun yang ada pada diri kita yang tidak nampak, seperti bakat, potensi kita, ya, karakter kita, Allah yang menciptakan. Dan Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan risau dengan masa yang akan datang. Risaulah kalau kita tidak disukai Allah, karena Allah tahu apa yang akan terjadi, sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Tetapi ada tapinya, kalau kita disukai Allah, maka Allah akan memilihkan takdir terbaik bagi kita, tempat sekolah terbaik, jodoh terbaik. Allah pemilik segala-galanya. Semua kampus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang, intinya sederhana. Jadilah orang yang disukai Allah. Nanti Allah akan ngatur. Kalau misalkan ada
Takdirnya terbaik jadi sesuatu karena Allah yang menciptakan bakat tiap orang. Nanti kita disukai Allah, dibimbing oleh Allah. Allah tahu, wah orang tua saya tidak punya biaya. Tidak ada masalah tentang biaya. Biaya kuliah itu sepenuhnya Allah yang bagikan rezeki. Kalau Allah mau takdirkan adik kuliah di satu tempat, nanti jalannya ada ke sana. Nggak ada biaya dari orang tua, nggak ada masalah sama sekali. Tinggal Allah gerakan saja nanti orang yang akan membiayai, atau digerakkan saja, dipinterkan, nanti dapat beasiswa. Ini berapa banyak yang hadir di sini wajah-wajah beasiswa, ya kan? Gak usah ngacung deh, sudah auranya terbaca ya. Itu Allah juga yang ngatur. Hadirin sekalian, saya mohon maaf, sebetulnya seburuk-buruk cerita tuh, dan yang paling bahaya dalam cerita adalah cerita tentang pribadi. Sejujurnya AA tidak pernah terbayangkan akan seperti ini. Tidak. Waktu SMA tidak terbayang. Saya bukan lahir dari dunia pesantren. Ayah saya seorang prajurit. Alhamdulillah. Sekolahnya elektro, tidak nyambung. Dari kecil sukanya berdagang, bisnis dari TK. Tidak terbayang, benar-benar tidak terbayang akan membangun sebuah pesantren, akan dianggap sebagai seorang pimpinan pesantren begini. Bukan hanya bayangan, remeng-remeng saja tidak. Tapi terjadi ini sekarang. Benar? Ada ini pesantren. Ini saya barusan cari sorban supaya rada kelihatan. Ya. Tidak terbayangkan. Ada yang ngatur. Maaf ya, kawan-kawan, ini buka dapur. Maksudnya dapur ini rahasia. Kami rapat di Darut Tauhid. Apa yang terjadi jauh lebih baik daripada yang dirapatkan. Tidak terbayang. Masjid akan sebagus ini, di berbagai tempat ada. Tidak terbayang. Ada bayangan, cuman sederhana bayangannya. Ada yang ngatur. Maka sekarang lebih simpel. Kalau dulu segala ingin segala itu, sekarang bagaimana caranya supaya waktu yang ada sekarang ini kita disukai Allah, titik. Kenapa? Kita boleh mikir yang akan datang, boleh, tapi belum tentu ada. Kita belum tentu hidup. Berapa banyak santri yang wafat masih muda, benar? Dan yang akan wafat, kenapa jadi pada nunduk begini? Tidak tahu. Makanya boleh punya cita-cita, boleh, tapi cita-cita harus membuat dekat dengan Allah. Karena Allah yang menggenggam diri kita, Allah yang menggenggam hari-hari yang akan datang, Allah yang menguasai segala-galanya. Aduh, gimana tentang jodoh? Jangan nanya sama saya. Sebab saya bukan penentu jodoh. Ke Allah, tapi saya ini kurang cakep. Jangan menghina Allah ya. Allah menciptakan kita tuh udah pas buat calonnya. Iya. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep, siapa jodoh kita, ya kan? Allah yang mendesain wajah, Allah yang membulak-balik hati, Allah yang menanamkan cinta, Allah yang menakdirkan jodoh. Makanya ingat jodoh, ingat Allah. Ingat kuliah, ingat Allah. Bisa nggak saya ingin kuliah kedokteran di ITB? Ya. Itu ngaco aja. Karena di sana tidak ada fakultas kedokteran. Tapi kan mudah bagi Allah mengadakannya. Nah, ini makin ngaco ya. Mudah bagi Allah, tapi sunatullahnya memang sudah ada begini.
sekolah teknologi ya. Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, ingat masa depan langsung ingat Allah. Mencemaskan sesuatu tentang masa yang akan datang langsung ingat Allah. Apapun di masa yang akan datang sepenuhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting bukan hanya izin Allah, yang penting kita mendapatkan sesuatu yang Allah ridhoi. Gimana caranya? Ya, pertama kita harus husnuzon kepada Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berbaik sangka kepada Allah. Wah, gimana kamu mah nggak mungkin masuk ke perguruan Allah yang menguasai. Pokoknya jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Seperti ada yang, Bu, kenapa ibu nggak haji? Boro-boro haji. Saya mah ongkos pulang ke rumah juga pas-pasan. Ini buruk sangka kepada Allah. Padahal kalau Allah mengundang seseorang haji, pasti Allah buat jalannya sampai ke sana. Ya seperti yang diceritakan. Kemarin 180 orang sekitar itu rombongan. Yang bayar itu bayar sendiri, syariatnya paling 10%, 20 orang. Jadi gimana yang 160? Syariatnya ya, ada yang dibayarin suaminya. Iya tuh, istri anak. Ada suami cerita, bisnis saya lagi jelek, saya kesini, dibayarin istrinya. Ada yang dibiayai menantu, ada yang dibiayai orang tua, anak-anak itu orang tua yang tahu. Ada yang dibiayai oleh bosnya di kantor, bosnya belum kesini, supirnya yang kesini. Kalau Allah mau ngundang pasti ada jalannya, termasuk yang ini ya. Setahun bisa 4 kali takdir Allah saya ke tanah suci, jarang, hampir nggak ngeluarin ongkos, diongkosin ya, ada jalannya. Pernah suatu saat tidak dapat kuota haji, padahal ingin haji, kuotanya sudah tidak ada di sini. Qadarullah dapat undangan dari raja untuk haji, ada saja jalannya. Oleh karena itu husnuzon kepada Allah. Jangan mengecilkan janji jaminan Allah hanya karena lihat kemampuan orang tua, kemampuan finansial. Saya mah nggak bisa lah, nggak mungkin. Nah itu suudzon. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apalagi yang kedua, kalau sudah berbaik sangka bahwa semua takdir dalam kekuasaan Allah, yang kedua adalah pasrahkan ke Allah. Kalau pasrah tuh ikhtiar, tidak begini nih ya. Maaf ini mengulangi lagi sedikit saja nih tentang Google, apa yang suka memandu di mobil tuh, Google Map. Sekarang orang yang pakai kendaraan Google Map, setel Google Map-nya, aplikasinya di-download, kerja dulu dia, ngedownload, kemudian nulis alamat, tujuannya ke sana, kemudian pencet, apa yang dipencet? Start lah gitu ya, langsung dia 20 meter belok kiri, tahu? Nggak tahu ya, dipandu dan nurut. Itu pasrah kepada Google Map. Mesin qadarullah sekarang ada mesin itu, belok kiri, belok kanan, di depan ada persimpangan, lalu pakai rem yang kiri 25 meter lagi sampai di sebelah kiri. Sampai kita terus berinteraksi dengan bimbingan. Itu karena kita pasrah ke Google Map. Sebab kita ngelawan 50 meter belok kiri, nggak mau, ngomong aja sesuka saya, tahu ya nggak.
hasilnya tersesat. Walaupun Google Map tidak akurat ya, karena saya pernah ceramah, sok lihat Google Map, nyasar hadirin ya, Google-nya mungkin lagi pusing ya, banyak masalah. Itu pasrah kepada Google Map. Kalau nggak pasrah bagaimana? Ya pusing lah, nyari sendiri. Kita bisa pakai Google Map, bisa tidak, ya kan? Kurang lebih itulah. Kalau dulu sebelum cerita Google Map seperti masuk ke gunung, mau ke puncak gunung, ada pilihan, silahkan masuk ke puncak sendiri atau lapor kepada pemilik gunung, pawang gunungnya ya. Barang siapa yang lapor ke pemilik gunung ini kemudian menyerahkan dirinya, akan dipandu oleh penguasa gunung ini, jamin akan sampai ke tujuan dengan jalan yang paling efektif dan efisien. Mana yang paling menikmati perjalanan di gunung itu? Yang masuk sendiri atau yang memasrahkan diri kepada penguasa gunung itu? Memasrahkan. Dulu sering diceritakan, wah saya mau ke hutan, mau ke sana, tapi dia tidak pakai petunjuk, di lehernya galon 2. Buat apa bawa galon begini saja? Ya karena cadangan air di hutan. Itu bawa karung buat apa? Beras, ya buat di hutan. Itu kenapa bawa golok gergaji buat di hutan? Ini apa? Kompor, selimut, menderita dari awal. Tapi ketika lapor nggak usah bawa galon. Nanti saya tunjukkan mata air di hutan. Saya juga bekal ngasih tahu mana pohon yang ada airnya yang bisa diminum. Cukup bawa file flash kecil saja. Ini apa kok bawa beras? Ya buat masak di hutan, nggak usah. Bawa sekarung gitu paling 10 meter udah tengkurap. Nanti cadangan makanan di hutan. Beres. Itu kenapa pakai baju besi? Ingat pakai, takut ini, ular dipatuk. Tenang, saya beritahu semua binatang-binatang berbahaya di hutan ini dan cara menghindarinya, cara mengatasinya. Enak kan? Ketika nanjak, Pak, kenapa ini nanjak terus, Pak? Shh, ini jalan terpendek untuk dapat nangka. Ini nangka di atas. Jadi nanjak, tapi kalau tahu ini bakal dapat makanan jadi happy. Betul? Ini kok jalannya licin begini? Ini mau ke mata air. Senang dia. Kurusuk-kurusuk. Wah, itu ada babi hutan. Tenang, tinggal belok. Set, beres. Karena babi hutan nggak bisa belok. Kalau ada yang ngasih tahu mah gampang hidupnya. Sama ujian juga kan, ulangan. Aduh, ini soal susah, kata guru. B. Langsung beres ya kan. Padahal aslinya A. Artinya ribet itu kalau tidak ada yang nuntun. Betul? Dengar nih ya, doa keluar rumah. Barang siapa yang keluar dari rumah dan berdoa Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, saya pasrahkan diri saya kepada Allah sepenuhnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, sungguh saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, dari Allah. Apa? Kepada orang ini dikatakan seketika itu, hudita wa kufita wa wukina, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Tuh hadirin, hanya dengan doa itu. Tapi kan banyaknya orang keluar rumah lupa doa itu. Ada yang keluar rumah doa Bismillahirrahmanirrahim, enggak ingat.
doa itu apa artinya. Ada yang ingat artinya, belum yakin dengan janji jaminan Allah. Tapi kalau kita keluar dari rumah, bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepadamu, saya serahkan diri saya, urusan saya kepadamu. La haula, sungguh saya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya, wala quwata, tidak punya kekuatan, saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk meraih manfaat atau menolak mudarat. Saya tidak punya kemampuan untuk berbuat taat atau menjauhi maksiat illa billah, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Allah tahu siapa hambanya yang doa, Allah tahu siapa hambanya yang doa dan mengerti apa yang dia ucapkan. Allah tahu hambanya yang berdoa dan yakin dengan janji jaminan Allah. Tingkatan ini sangat menentukan hasilnya. Nanti ditunjukin. Kalau harus ketemu ilmu, kita ketemu ilmu itu. Maaf ya, seperti sekarang nih, pagi ini, yang takdirnya harus dapat ilmu ini, dengar dia di sini sekarang atau di medsos. Tapi ada juga yang ke masjid, tapi kelihatannya nggak dapat ilmu. Ya itu dia tuh yang nyender. Ada apa kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung wirid ya. Kalau memang kita harus ketemu orang dan Allah menakdirkan sesuatu lewat orang itu, kita ketemu orang itu. Semua makhluk Allah yang menggenggam. Kalau Allah menghendaki kita dapat sesuatu, dapat, nggak bisa dihalangi, nggak bisa dicegah, nggak bisa dimundurkan. Apa yang Allah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya tuh enaknya ngajar santri itu begini. Ada yang ngobrol, nyaris nggak ada yang ngobrol satupun. Barusan ada yang ngobrol sedikit, tinggal tunggu aja, berhenti ya. Begini di kelas tiap hari nggak dek? Jawab, enggak ya. Kan tenang sekali begini ya kan. Nah jadi adik-adikku sekalian, para santri yang punya cita-cita, masalah terbesarnya adalah tidak bertawakal kepada Allah. Sibuk dengan ini, tanya sana, tanya sini, tapi tidak tanya kepada yang maha tahu apa yang terbaik. Saya harus dites oleh psikolog, saya harus datang, boleh. Atau tanya kepada yang menciptakan diri kita dengan istiqoroh, ya. Ya Allah, wahai yang menciptakan diri ini, Engkau yang paling tahu bakat, potensi saya, dan Engkau lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Saya harus sekolah di mana ya Allah? Mana sekolah terbaik yang membuat saya semakin dekat denganmu? Mana sekolah terbaik yang membuat saya bisa semakin manfaat bagi hamba-hambamu? Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam masa depan saya. Udah, tinggal perbaiki diri, patuh kepada Allah. Nanti seperti ini, seperti ada petunjuk-petunjuk Google Map, begitulah sederhananya kan takdirnya. Google Map juga Allah yang menciptakan lewat siapa yang Allah kehendaki. Nanti kita dapat amalan sholat tepat waktu, tinggal sholat tepat waktu. Kita ada amalan nanti lisannya selalu berzikir, Allah ngasih tahu amalan yang Allah sukai, kita zikir saja terus.
Nanti ada amalan ahabun nas ilallah, manusia yang paling Allah cintai, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, atau melapangkan dari kesempitan orang lain, atau membayarkan hutang orang lain, atau memberi makan yang lapar. Sungguh aku lebih suka keluar bersama saudaraku untuk menolong orang yang dalam keperluan daripada itikaf 1 bulan di masjid ini, Masjid Nabawi maksudnya. Itu salah satu sabda Rasulullah SAW. Tinggal dapat ilmu, patuhi. Dapat ilmu, amalkan, sing ikhlas. Ngamalkannya bukan untuk diposting, mengamalkannya bukan untuk dipuji orang, tapi dapat ilmu, amalkan supaya satu saja, supaya Allah suka. Selesai. Kenapa kok kamu jadi orang rajin tahajud? Karena Allah nyuruh tahajud dan Allah suka sama yang tahajud. That's all. Kenapa kamu kok jadi orang sabar sekali sih? Diomongin jelek, dihina, kok nggak sakit hati dan tetap aja memaafkan? Kenapa kamu gitu? Karena Allah menyuruh sabar dan Allah suka sama orang sabar. That's all. Cukup. Kenapa kok rajin banget belajar? Pengen jadi bintang kelas ya? Allah menakdirkan saya sekolah. Allah suka sama orang yang sungguh-sungguh. Mau jadi bintang kelas, bintang 7, bintang penting. Allah suka. Ibu, kenapa kok ibu sabar benar padahal suami ibu sangat baik? Ya, karena Allah menyuruh jadi istri yang baik dan Allah suka, maka itulah yang saya lakukan. Jadi kita nggak kepikir karir, nggak kepikir rezeki, nggak kepikir pujian orang. Yang kita pikir satu aja, agar Allah suka. Selesai. Dan Allah tahu bahwa kita ingin disukai Allah. Allah tahu kita mengamalkan ilmu tujuannya supaya Allah suka. Coba, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan benar-benar penuh keyakinan ke Allah dan hanya mengharapkan pahala keriduan Allah, habis itu dosa-dosanya yang lalu tuh. Jadi saum yang betul-betul mencari keriduan Allah. Ini dia masalahnya, kita tuh terlalu jaim, ya. Halo, kita tuh terlalu ingin dinilai orang, dipuji, dihargai, dikagumi, dibalas budi. Mau apa? Sampai dower orang memuji kita, nggak ada apa-apanya. Tapi saya sakit hati dihina orang. Yang bahaya tuh bukan mulut orang. Yang bahaya tuh mulut siapa? Oh, nggak jawab sih hadirin. Yang bahaya mulut siapa? Mulut diri sendiri? Emang diri sendiri bukan orang? Itu kan mulut orang. Yang bahaya tuh bukan mulut orang lain, tapi mulut A sendiri lagi. Mulut diri sendiri. Kita tuh tidak dihisab mulut orang. Dihisab mulut tetangga, enggak. Oleh tetangga yang dihisab mulut sendiri. Jadi harus bagaimana? Kalau tawakal, cari ilmunya. Apa yang Allah suka, amalkan supaya Allah suka. Selesai, begitu aja hidup ini, nggak ruwet ya. Nanti ada episode macam-macam. Nanti ada episode kita kena ujian, dihina, difitnah. Itu juga di sana ada amalan yang membuat Allah suka. Innallaha
ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar saja. Nanti beres sendiri kok. Allah lihat kita sabar, kita menahan diri, kita berusaha melakukan yang Allah suka. Pada waktunya ambil musibah itu, ya. Yang menghina kita, kalau kitanya idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nah, ini salah satu yang akan disampaikan ya ayatnya. Surat apa? As-Saffat ayat berapa? Ya karena saya suka nanya terus, jadi jarang ingat ya. Nah giliran nggak ada orang, nggak ada yang ditanya ya. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Yang ada di antara kamu dengan dia adawatun ka'annahu waliyun hamim, dan oleh Allah dirubah hatinya menjadi seperti sahabat yang setia, dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang sabar dan orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah coba ya, nanti akan ada episode tuh orang sebel ke kita, akan ada episode orang nyakitin kita. Nggak mungkin semua orang senang ke kita. Nabimu aja sempurna, ada yang sebel, masa kita yang nyebelin asli nggak ada yang sebel ya. Kita kan asli ya. Nah nanti tapi dari sana kita bisa dicintai Allah. Sudah ada Hasan? Fusilat ayat 5 berapa? Fusilat 3334. Maaf ya, saya kalau lagi bicara begini suka kebayang Ustadz Adi Hidayat. Ini enak ya, harusnya di atas, bawah, pojok. Saya juga Quran yang pojok tuh di rak buku itu. 3435 ya. Fusilat 3435. Ini salah satu contoh ya, bahwa dalam hidup ini nanti bakal banyak episode. Ada dipuji, ada dicaci, ada lapang, ada sempit, ada sehat, ada sakit, ada diangkat, ada diturunkan. Padahal kita berbuat baik tapi difitnah ya. Padahal kita berbuat yang terbaik tapi tidak dihargai. Gak apa-apa, gak harus orang menghargai kita ya. Yang harus itu kita jadi disukai Allah gara-gara episode itu. Fadl Ustaz baca. Punten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi kita ingin dekat dengan Allah. Nanti kejadian tuh macam-macam setiap hari itu, bukan setiap hari, setiap waktu. Nanti turun dari sini, tiba-tiba ada yang kedorong dikit. Emang bener dong. Nah, memang saya nggak benar ya, nggak sengaja. Oh ya nggak apa-apa. Bekal banyak kejadian. Udah gelar sajadah, terus ibu-ibu teh ke belakang memperbaharui wudhu. Ada yang ngedudukin saja. Cuma didudukin ya kan. Nggak dimakan, nggak dijual. Bu, oh ini sajadah ibu, oh maaf ya bu, sajadahnya bagus. Ingat ujian nih, nyebut bagus berarti dikasihin ya kan. Ibu suka,
Saja buat ibu, ya Allah ibu kok baik sekali, kenapa sih ibu baik sekali? Allah suka sama yang berbuat baik. Oh gitu ya bu ya. Bayar aja. Nggak jadi bayar. Gitu hadirin. Jadi nggak rumit sebetulnya. Akan terus kejadian-kejadian ini nanti di jalan ya, di pinggir jalan. Ada kemarin anak cerita, wah waktu di jalan itu mobil nyerempet kena spionnya sampai ngejeduk gitu. Terus gimana? Ya udah pergi dianya kabur, ya sudahlah, istighfar aja. Siapa tahu kita punya dosa apa sehingga takdirnya keserempet, dan doakan yang nyerempet itu supaya bisa tobat juga, nggak nyerempet yang lain. Jangan doa jelek, sing mencret, sing mules, nanti didoakan oleh malaikat sama ke kita, udah keserempet, mules lagi. Nah yang bagus-bagus saja. Ini terus kejadian ini hadirin ya. Nanti ada yang muji, aduh ibu baik sekali, ibu tuh kayaknya bidadari sorga loh. Dari mana? Ya kelihatan sudah begini muter. Emang bidadari ada sayapnya. Nah kelihatan aja wajah ibu tuh bercahaya, terutama kalau ibu udah nraktir saya tuh bercahaya loh bu. Oh dia muji pengen ditraktir. Udahlah ya, ada pujian, ada pokoknya gitu aja terus nanti tuh. Ada senang, ada susah, dipuji, dicaci, gampang, susah, sehat, sakit, diangkat. Dan semua ini, semua ujian dan nikmat itu adalah ujian dari Allah. Kalau benar menyikapinya, naik. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Gitu terus. Jadi ngalir aja, nanti kita dapat yang terbaik. Kalau kita ingin diurus oleh Allah, nah nanti dapat pengajian ini, dapat ilmu ini kan Allah yang ngatur. Nanti kita pegang, oh ini harus saya amalkan. Mungkin tidak seluruh isi pengajian ini bisa diamalkan sekaligus ya, tapi harus ada. Karena takdir dapat ilmu juga Allah yang ngatur. Nah kita mau ngamalkan tidak? Karena ada yang suka dengar, tapi nggak ada semangat mengamalkannya. Allah tahu ini, sama disuruh belok nggak belok ya kan? Ya nggak dapat lah. Nah begitulah kurang lebih hadirin. Ya kalau yang saya pahami hidup ini kalau tawakal ya begitu. Jadi kita akan semangat ikhtiar. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Tawakal itu rukunnya dua, ikhtiar dan doa. Jadi orang-orang yang tawakal itu cirinya adalah semangat sekali menyempurnakan ikhtiar dan semangat sekali berdoa. Ada pertanyaan silakan. Aduh semuanya bijaksana. Kenapa nggak bertanya? Karena saya tidak mau mempersulit AA. Gitu. Tidak boleh pagi-pagi mempersulit orang lain. Bagus, baiklah kalau gitu. Kita tidur lagi hadirin. Ada pertanyaan lainnya hadirin? Coba mana ibu-ibu masa keemasan? Oh, ada berapa semuanya bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak masa keemasan mana? Aduh, ini mengkilat, Masya Allah. Terima kasih. Kapan wisudanya Pak? Dan? Tanggal 1 hari Jumat. Alhamdulillah, insya Allah. Ini baitu apa daurah kolbiah ada? Alhamdulillah. Kalau ngacung tuh jangan ragu-ragu yang segini pedit. Jangan. Tujuan ngacung tuh supaya kelihatan. Gini siapa yang lihat? Begini ya. Kan udah diajari belum coba? Ustaz Dery acungan tangan. Waduh, angkat tangan. Nah, itu mah ditodong ya. Baik. Ini apa adik-adik? Oh, mahasiswi STQ ya. Mana STQ? Apa tuh? MP ya? PPM. PPM apa artinya? Program pesantren mahasiswa. Mana?
Oh, sama ya gini ya. Ya, nggak lulus dari masih gini. Terima kasih. Ini apa, Adek? Oh, SMA Putri mana, Cung? SMK? Alhamdulillah, terima kasih ya. Ada yang ngacung 2 kali tuh. Masa kemasan ngacung, SMA ngacung. Baik, silahkan ada pertanyaan? Masih menunggu di medsos. An? Menunggu di medsos. Oh ya, alhamdulillah. Ini mah yang nanya, ini live atau tayangan ulang katanya gitu. Asli. Saya asli nih hadirin. Asli ya. Kalau tayangan ulang nggak bisa jawab begini. Ya kan? Emang kenapa? Emang saya seperti wajah berulang-ulang kan? Kan Asli. sebelumnya kita sering tayang ulang, Oh, gitu. ini asli. Nanti kalau ditayangkan ulang asli lagi ya. Asli hadirin ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya, insya Allah Ramadan ini AA di Perth di Australia, berangkat tanggal 2. Nanti ngajarnya dari sana. Jangan heran kalau nanti bahasa Inggris ya. How are you? Kenapa di Australia? Ya di sana ada Masjid Darut Tauhid yang mudah-mudahan nanti secara bertahap bisa jadi pesantren di sana ya. Ada pertanyaan Pak Faruk? Ya, terkait hutang, kalau kita didolimi orang, dihianati orang-orang yang berhutang, bagaimana supaya dia mau membayar hutangnya? Tagih. Nah, Tagih, itu Bu, tagih Bu. pertanyaan selanjutnya. Harus ngomong apa saya? Ha? Begini ya. Memang tingkatan hutang macam-macam, jenis utang juga macam-macam. Ada hutang, ada kita hutang karena bisnis, kerjasama. Ada orang berhutang dan orangnya udah tipis harapan mengembalikan lah ya. Jadi dia sulit sekali hidupnya tuh. Gimana kalau kita menghutangi orang yang kelihatannya bakal nggak bayar, udah siap-siap aja di hatinya ini nggak kembali, nggak apa-apa. Gimana caranya? Gini ya, tekniknya supaya kita lebih ringan. Satu, untung bukan saya yang bagian susah. Jadi kalau ada orang susah minta tolong ke kita, ini kan sama-sama hamba Allah. Dia hamba Allah, kita hamba Allah. Betul tidak? Kita harus bersyukur kita tidak dalam posisi kepepet. Untung kita yang bagian punya uangnya. Kalau Allah mau ngebalikin, seketika bisa berbalik itu. Kita yang jadi kepepet, berapa banyak yang asalnya punya dan jadi tidak punya sama sekali. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Jadi, aduh, alhamdulillah saya bagian yang ngutangin, bukan bagian yang minta utang, mengajukan hutang. Yang kedua, kalau kita lihat orang yang berhutang ya, selain kita posisi, kita empati. Betapa susahnya orang yang punya hutang itu ya. Udah malu, udah ya kecenderungannya bohong kan kalau punya utang tuh. Nanti saya bayar ya. Sambil dia sendiri belum tahu bekal dari mana bayarnya. Biasanya kan gali lubang tutup lubang. Makanya kita empati, oh ya udah berat sekali ya. Dan nyata, tapi dia berulang-ulang. Ada orang yang memang episode hidupnya itu kepepet terus. Bukan tidak berusaha hadirin ya. Baru usaha jualan ini untungnya dikit kemakan lagi ya. Ada yang memang begitu, bukan tidak usaha ya, namanya juga ada fakir, ada miskin. Ada yang dia usaha tapi tidak pernah cukup.
Lalu kalau kita nolong, bantu, ya kita bersyukurlah kepada Allah, kita dijadikan jalan. Makanya kalau suatu saat nggak kembali, ya udah nggak apa-apa, halalkan aja. Gitu. Jangan sampai kita mikirin uang yang dipinjam orang sampai lupa mensyukuri rezeki yang ada. Kan ada di sana 1 juta, di sana stres tiap malam tuh mikirin yang nggak ada. Yang ada tidak disyukuri. Ini pernah kejadian. Ada cerita, ini nikahkan anaknya, terus si menantunya dikasih modal. Ini orang kaya nih, sampai di Singapura punya apartemen. Udah gitu anaknya tuh pisah dan modalnya tuh nggak dipulangin. Waduh, marah, dendam sekali. Sampai di opname di rumah sakit, mikirin modal yang nggak dikembaliin oleh menantunya. Padahal 2 miliar itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ratusan miliar. Tapi dia lebih sibuk mikirin yang nggak ada daripada nyukurin yang ada. Jangan sampai kita tersiksa oleh orang yang tidak mampu bayar utang. Dia mampu loh, tapi dia nggak bayar. Ya tagih. Kalau ditagih dia malah lebih galak daripada saya. Ya udah, doain aja supaya dia bisa bayar. Doain supaya dia kaya. Enak aja. Udah ngutang didoain kaya, ya udah tuh doain apa terserah, dinasehatin ngelawan terus ya. Kalau dia didoain mules terus, dia biayanya buat bayar utang dipakai berobat ya kan. Mending doain kaya, rugi sebab saya juga nggak kaya-kaya. Sudah ribet, ada yang nasehatin ngelawan terus tuh ada. Padahal kan nggak ada ruginya ngedoain orang lain jadi makmur, benar? Tapi ada dasar pelit ya nggak? Ngedoain orang lain aja nggak boleh. Persis seperti gini nih. Ini AA misalkan sekarang kalau ada orang yang ngasih uang. Saya mau ngasih rezeki nih ke AA 10 miliar. Asli nih Rok aja dikasih ke sini 10 miliar. Misal nih pagi ini. Apa coba yang mau saya lakukan? Dibagi berapa Rok? Bagi 500 juta ya Bang. Nggak dengar 10 miliar. 10 enggak, saya mau bagi gini ya. Karena lelakinya lebih sedikit, maka 25% ya, tadi 10 miliar ya, 2,5 miliar untuk ikhwan, bagiin set semua, yang 7,5 miliar untuk akhwat, red semuanya, udah habis. Ini kan cuma ngelamun hadirin, masa ngelamun aja pelit? Kenapa sih saudara bengong ya? Mending toh. Terus ada yang nanya, lah kok dikasihin semua buat mana? Saya diam-diam ngelamun lagi. 100 miliar sendirian. Kita mah ngelamun aja pelit. Ya kan? Dia udah takut kejadian. Saya juga kepikir, jangan-jangan ada yang datang nih. Udahlah, asalnya juga nggak ada, nanti juga nggak ada. Benar? Nah itulah hadirin sekalian. Mudah-mudahan ceramah ini ada hikmahnya. Tidak terasa sudah jam 6, kita tutup. Ini jamnya seru nih, ada 3 jam berlomba satu sama lain. Sadari ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Pendek kata, berbaik sangka ke Allah, jangan tersiksa oleh cita-cita, selalu kembali ke Allah, karena hanya Allah yang menguasai segalanya. Allah yang maha tahu, Allah yang menguasai, Allah yang menentukan, dan tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah senantiasa menunggu kita meminta kepadanya. Oleh karena itu, kerumitan itu penyebabnya adalah tidak ingat kepada Allah, tidak yakin kepada janji jaminan Allah. Itulah yang membuat hidup kita jadi nelangsa, baik dunia maupun akhirat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang yakin kepadamu, menjadi orang yang senantiasa ingat kepadamu, menjadi hamba yang merasakan nikmatnya patuh padamu. Ya Rob, jangan biarkan hati ini berpaling darimu walaupun sesaat.
Golongkan hati ini hati yang senantiasa yakin akan segala janji dan jaminanmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.